Halo semuanya, saya Audy Divayudanti dari program studi akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dan contoh soal tentang matematika ekonomi untuk memenuhi ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ada outline presentation. Yang pertama ada aplikasi derivatif, terdapat konsep dan contoh soal. Lalu yang kedua ada integral dan aplikasinya, terdapat contoh soal dan pembahasannya juga. Lalu yang ketiga ada matriks dan sistem persamaan linear. Dan yang keempat adalah penutup. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu aplikasi derivatif dalam bidang ekonomi. Konsep optimisasi derivatif dan contoh penerapan soal. Konsep optimisasi derivatif. Tujuannya, optimisasi itu digunakan untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Adapun syarat perlu dan cukup untuk titik ekstrim masalah optimisasi fungsi tanpa kendala, yaitu yang pertama, jika diberikan fungsi f dengan y sama dengan fx, maka akan ditemukan nilai x, sehingga fungsi f mencapai nilai maksimum atau minimum. Nilai x ini bisa dikenal dengan nilai ekstrim. Lalu, untuk lebih lanjut, masalah optimisasi dapat dikatakan tanpa kendala bila nilai x dapat digunakan oleh sembarang bilangan real. Maksudnya tanpa kendala adalah nilai x tidak dibatasi oleh nilai berapapun, asalkan nilai x tersebut merupakan bilangan real. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai definisi titik maksimum dan titik minimum. Yang pertama, titik maksimum, yaitu titik x star dikatakan maksimum global jika fx star lebih besar daripada fx untuk setiap x bilangan real. Yang kedua, ada titik x double star, dikatakan maksimum lokal jika fx double star lebih besar daripada fx jika x memenuhi interval a sampai dengan b dan fx double star lebih besar daripada fx. Jadi titik maksimum lokal ini dapat dikatakan maksimum lokal jika x memenuhi interval a sampai dengan b. Lalu yang kedua ada titik minimum. Titik x star dikatakan minimum global jika fx star lebih kecil daripada fx untuk setiap x bilangan real. Dan titik x double star dikatakan minimum lokal jika fx double star lebih kecil daripada fx jika x merupakan bilangan yang memenuhi interval a sampai dengan b dan fx double star lebih kecil daripada fx. Jika fungsi f mencapai maksimum atau minimum global di x star, maka f mencapai maksimum atau minimum lokal di x star. Jika suatu nilai x mencapai nilai maksimum atau minimum di global, sudah pasti ia pasti mencapai nilai maksimum atau minimum lokal di x star. Tetapi, jika x star mencapai nilai maksimum atau minimum lokal, belum tentu ia dapat mencapai nilai maksimum atau minimum global. Berikutnya, syarat perlu titik ekstrim. Jika fungsi terdiferensial f mencapai titik ekstrim maksimum ataupun minimum di x star, maka f aksen x star bernilai 0 atau sama dengan 0. Jadi, jika kita punya sebuah fungsi lalu dicari turunan pertamanya dan hasilnya bernilai 0, maka x star baru merupakan titik stasioner. Nah, titik stasioner fungsi terdiferensial bisa merupakan titik ekstrim atau bisa juga merupakan titik belok. Setiap titik ekstrim fungsi terdiferensial merupakan titik stasioner, tetapi tidak semua titik stasioner merupakan titik ekstrim. Jadi, apabila kita sudah tahu titik ekstrim maksimum ataupun minimum, pasti itu merupakan titik stasioner. Tetapi tidak semua titik stasioner merupakan titik ekstrim. Titik stasioner bisa menjadi calon titik ekstrim maupun titik belok. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi masalah dalam ekonomi terkait analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian minimum dapat dihitung dengan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total atau total revenue maupun biaya total atau total cost sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau fungsi yang terjual. Dari sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan, atau kita biasa melambangkan dengan Pi. Selanjutnya, untuk mencari nilai maksimum dari fungsi keuntungan, dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya disama dengankan dengan 0, atau turunan pertama sama dengan 0. Di sini dapat dilihat di layar,
Pi optimum jika Pi aksen sama dengan F aksen Q sama dengan 0, atau keuntungan maksimum jika Pi aksen sama dengan fungsi turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, karena Pi sama dengan R min C atau keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya, maka terjadi MR dikurangi MC sama dengan 0. Jika diturunkan, maka pendapatan tambahan dikurangi pendapatan biaya sama dengan 0. Sehingga Pi optimum terjadi jika MR sama dengan MC. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan bahwa syarat MR atau Pi aksen sama dengan 0 ternyata belum cukup untuk mengisyaratkan keuntungan maksimum. Sebab jarak terlebar yang dicerminkannya mungkin merupakan selisih positif antara R min C yang berarti keuntungan atau selisih negatif R min C yang berarti kerugian. Untuk mengetahui apakah Pi aksen sama dengan 0 mencerminkan keuntungan maksimum atau justru kerugian maksimum, maka perlu diuji derivatif kedua dari fungsi Pi atau diturunkan 2 kali. Nah, jika Pi double aksen kurang dari 0, maka Pi maksimum atau keuntungan maksimum. Dan jika Pi double aksen lebih dari 0, maka Pi minimum atau terjadi kerugian maksimum. Mari kita masuk ke contoh penerapan soal dalam bidang ekonomi. Diketahui fungsi penerimaan total suatu perusahaan adalah min 2 Q kuadrat ditambah 1000 Q dan fungsi biaya total adalah Q pangkat 3 min 59 Q kuadrat plus 1315 Q plus 2000. Tentukan pada tingkat produksi berapa perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan yang maksimum dan berapakah besarnya keuntungan maksimum tersebut. Solusinya yang pertama, kita harus bisa mengubah model soal menjadi model matematika seperti ini. Lalu yang kedua, untuk mencari fungsi keuntungan, maka digunakan rumus Pi sama dengan R min C. Jadi, fungsi pendapatan kita kurangi dengan fungsi biaya. Ditemukan Pi sama dengan min Q pangkat 3 plus 57 min 315 Q min 2000. Lalu untuk mencari profit maksimum dapat digunakan rumus Pi aksen X sama dengan 0. Nah, Pi yang sudah kita dapatkan tadi kita turunkan menjadi min 3Q pangkat 2 plus 114Q min 315 sama dengan 0. Lalu untuk menyederhanakan persamaan ini kita bagi dengan min 3 menjadi Q kuadrat min 38Q plus 105 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi Q min 35, Q min 3 sama dengan 0. Lalu ditemukan Q sama dengan 35 atau Q sama dengan 3. Nah, karena kedua Q ini merupakan bilangan positif, maka untuk mencari tahu mana yang lebih maksimum antara 35 dan 3 dapat menggunakan turunan kedua. Selanjutnya, Pi double aksen kita cari dari turunan pertama tadi, kita turunkan lagi menjadi 6Q ditambah 114. Nah, sebenarnya bisa menggunakan cara substitusi, tetapi hasilnya akan terlalu besar. Jadi kita masukkan ke turunan keduanya saja. Kita ambil Q pertama, yaitu 35, kita masukin ke turunan kedua, yaitu min 6 dikali 35, Q-nya diganti 35, plus 114 sama dengan min 96. Nah, terlihat di sini bahwa Pi double aksennya kurang dari 0 atau menunjukkan keuntungan maksimum. Lalu kita coba yang kedua, yaitu 3. Kita masukkan ke persamaan turunan keduanya, min 6 dikali 3 plus 114 sama dengan 96. Terlihat di sini Pi double aksen lebih besar dari 0 atau tidak menunjukkan keuntungan maksimum. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pi akan maksimum apabila tingkat outputnya 35. Lalu, untuk mencari berapa keuntungan maksimumnya dapat memasukkan Q ke persamaan awal. Nah, persamaan awal yang ini yaitu kita masukin 35.
min 35 pangkat 3 ditambah 57 kali 35, min 315 kali 35, min 2000. Nah, didapatkan hasilnya 13.925. Jadi, pada saat tingkat produksi sebesar 35, akan mencapai keuntungan maksimum sebesar 13.925. Yang kedua, kita akan membahas tentang integral dan aplikasinya, beserta contoh soal dan pembahasan. Diketahui pada pabrik kaos Apollo terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar persamaan pendapatannya, yaitu 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Rp100.000 per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. Pertanyaannya, yang pertama, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Yang kedua, hitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Lalu, untuk solusi nomor 2, kita misalkan U itu sama dengan 4T kuadrat plus 6T plus 1. Lalu DU per DT atau turunannya adalah 8T plus 6. Nah, kita jadikan DT sama dengan DU per 8T plus 6 atau bisa ditukar posisinya. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi pendapatan, sedangkan yang diketahui adalah R aksen atau pendapatan aksen. Maka kita harus mengintegralkan agar bisa mendapatkan fungsi pendapatan. Nah, diintegralkan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 DT. Nah, menjadi 4T plus 3 per U, karena 4T kuadrat plus 6T plus 1 kita misalkan sebagai U, dikali DT, jangan lupa. Lalu, integral dari 4T plus 3 per U dikali DT dari diketahui DU per 8T plus 6. Kemudian, kita coret 4T plus 3 dengan 8T plus 6 karena bisa disederhanakan menjadi 2, sehingga menjadi integral dari setengah DU per U. Nah, kita menggunakan rumus konsep integral dengan memakai jika ada integral DU per U menjadi ln U plus C, sehingga menjadi setengah ln U plus C atau K, itu bisa saja, bisa juga. Nah, menjadi setengah ln dari 4T kuadrat plus 6T plus 1 plus K. Kemudian pada fungsi pendapatan, RT nilai K atau nilai konstantanya sama dengan 0, karena tidak ada pendapatan apabila pabrik tidak berproduksi, sehingga pendapatan selama 3 tahunnya yaitu dapat kita substitusikan dengan 3, yaitu setengah ln 4 kali 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 plus 1 ditambah 0. Menjadi setengah ln 55 ditambah 0 atau 200,4 juta rupiah. Pertanyaan yang kedua, profit yang dihasilkan selama 3 tahun yaitu PX sama dengan RX min CX. Nah, kita masukkan X-nya diganti dengan 3. Nah, tadi sudah didapatkan bahwa R-nya pendapatannya 200,4 dikurangi biayanya 50 dikali 3. Sama dengan 200,4 dikurangi 150 sama dengan 50,4 juta rupiah. Jadi keuntungan maksimum yang dihasilkan perusahaan selama 3 tahun yaitu sebesar 50,4 juta rupiah. Pembahasan ketiga yaitu matriks dan sistem persamaan linear beserta contoh soal dan pembahasan. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekonomi sebagai berikut. Pertanyaannya, matriks A, X sama dengan B dari model matematika tersebut. Yang kedua, diketahui N0 sama dengan 120 triliun, A 300 triliun, T0 80 triliun, B 1/4,
G/4. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan metode Kramer. Penyelesaian yang A dapat ditulis dengan awalnya Y sama dengan C plus I0 plus G didapat dari persamaan soal. Lalu kita ubah G menjadi 3/4Y karena di soal diketahui G sama dengan 3/4Y. Lalu kita kelompokkan Y dengan Y menjadi 1/4Y min C sama dengan I0. Lalu untuk persamaan yang kedua, C sama dengan A min B dikali Y min I0. Nah, lalu kita kelompokkan juga Y-nya menjadi BY plus C sama dengan A plus BT0. Kita kelompokkan dependent variable dengan dependent variable dan independent variable dengan independent variable. Nah, kemudian didapatkan bentuk matriksnya yaitu 1/4 min 1 B1 dikali matriks Y C sama dengan matriks I0 A plus BT0. Itu didapat dari masing-masing koefisien Y dan C. Lalu untuk penyelesaian yang B dapat diselesaikan dengan metode Kramer. Nah, tadi persamaan matriksnya sudah kita temukan. Lalu untuk metode Kramer ini kita harus mencari nilai determinan A dengan kita masukkan 1/4 min 1 B kita ubah dengan 1/4 karena di soal diketahuinya B sama dengan 1/4 1. Nah, masih ingat kan dengan cara determinan yaitu dengan rumus AD dikurangi dengan BC. 1/4 dikali 1 dikurangi dengan min 1 dikali 1/4. Dihasilkan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Lalu kita cari determinan A yang pertama dengan menggunakan 50, 70, min 1, dan 1. Nah, 50 dan 70 didapat dari hasil dari I0 yaitu 50 kita masukkan ke dalam matriks dan A ditambah BI0 yaitu 60 ditambah 1/4 dikali 40 dihasilkan nilai 70. Nah, lalu hasilnya adalah 120. Lalu untuk yang determinan A yang kedua, itu kita masukkan 1/4, 1/4, dan diambil dari hasil dari I0 A ditambah BT0 itu 50 dan 70-nya. Jadi, kita determinankan hasilnya 5. Jadi, titik keseimbangan Y itu dicari dengan rumus determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nah, kita sudah mencari tadi berapa determinan A1 dan berapa determinan A-nya. Didapatkan 120 dibagi dan setengah, yaitu hasilnya 240. Lalu, titik keseimbangan C dicari dengan rumus determinan A2 dibagi dengan determinan A, yaitu 5 dibagi dengan setengah sama dengan 10. Jadi, titik keseimbangan pendapatan terjadi saat Y sama dengan 240 dan C sama dengan 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.